Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Amma ba'du, hadratul mukarramun bil khusus sahibul bait wal mansur, para jamaah Majlis Ta'lim At-Tahlil yang insyaallah pada malam hari ini yang hadir selalu mendapat limpahan rahmat, limpahan ridha, dan juga limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Puja serta rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini Allah pilih kita untuk kita bisa hadir di majlis ini. Alhamdulillah kita pada malam hari ini bertempat di Mushola Al-Barakah. Mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita di majlis ini menjadi modal, menjadi bekal buat kita semuanya, bahwasannya Allah ridho kepada kita semuanya. Dan Allah lipat gandakan dari asbab kita hadir di majlis ini. Semua ibadah-ibadah kita Allah gandakan pahalanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Habibullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, keturunan beberapa pengikutnya yang setia hingga yaumil kiamah. Mudah-mudahan kita yang selalu berusaha sekuat tenaga, sekuat niat, sekuat badan untuk bisa melaksanakan apa yang sudah dicontohkan, yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW hingga akhir hayat kita. Ini menjadi modal bahwasannya kelak di padang mahsyar kita dikenalin oleh Nabi kita bahwasannya kita umatnya yang layak untuk mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah sekalian, alhamdulillah Allah pertemukan kita lagi pada malam hari ini di majlis ta'lim yang sangat kita cintai ini dalam rangka kita talabul ilmi, ngumpulin, nutulin ilmu, dan juga kita saling doa, mendoakan, dan juga kita bersilaturahmi. Mudah-mudahan asbab kita bersilaturahmi ini Allah lapangkan, luaskan rezeki kita, Allah panjangkan umur kita, dan Allah berikan keberkahan dan kemudahan dalam usaha dan pekerjaan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahu jauh indallah, innal muslimina qad jauh lil anbiya astaghfirullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahu jauh indallah, innal muslimina qad
gitu. Karena kalau kita resapi artinya banyak unsur-unsur doa dari Nabi, dari kita semuanya, dan permohonan doa istighfar buat kita dari Nabi kita Muhammad SAW. Para jamaah sekalian, alhamdulillah. Sebenarnya saya kalau di at-tahlil itu bingung mau nyampein, mau kita belajar apa. Ditekenin, dikerasin, melengos, dilembek-lembekin, para porak-porak baik. Tapi yang penting saya sudah menyampaikan apa yang menjadi tugas saya. Selanjutnya resiko kita tanggung. Sama sekarang. Enak. Siapa yang menanggung? Kalau menanggung beban sendiri aja juga kita lagi bingung. Para jemaah sekalian, ada sebuah ungkapan, sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Inna Allaha yuridu khairan li'abdihi akramahu min salasati asya. Bahwasannya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kepada hambanya itu menjadi hamba yang baik. Jadi kalau ada manusia yang semakin hari semakin kesana itu dia semakin baik dari muamalah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga muamalah dia kepada sesama manusia. Itu kata Nabi Muhammad SAW, bukan karena semata-mata hanya dia yang menginginkan, tapi ada memang peranan Allah. Allah pengen dia itu menjadi lebih baik. Jadi kalau ada orang makin hari makin dekat kepada Allah, semakin hari, semakin minggu, semakin dia semangat, semakin dia rasa-rasanya sayang gitu kalau nggak datang ke pengajian. Itu bahwasanya memang Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan dia menjadi lebih baik. Begitupun sebaliknya. Kan kadang ada yang udah diingetin sama ketua majelis taklim kita, Bang Mahid, tiap pagi Sabtu hari Ahad pagi itu udah diingetin dengan cara di WA-in satu persatu. Jangan lupa nanti habis isya malam ini kita ngaji. Kan gitu ya. Alhamdulillah kita punya ketua, masya Allah. Mudah-mudahan selalu panjang umur di ketua. Pokoknya kalau belum mati mah jangan diganti. Ngamuk ya. Ngamuk. Jadi ada orang yang memang udah diajak ngaji, udah diworo-woro untuk ayo kita ke musola, kita ke masjid, ayo kita ngaji, ayo kita sholat, ayo kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, bersedekah. Ayo semua diajak untuk kebaikan, tapi dia tidak menjadi itu suatu ajakan kebaikan, atau dia tidak tidak mengikuti ajakan itu, bisa jadi karena memang Allah tidak ingin dia itu jadi lebih baik. Jadi baik atau tidak baik kita itu bisa jadi memang Allah yang menghendaki. Nah makanya kalau kita nih tiba-tiba rasa-rasanya kalau udah hari Minggu kayaknya males banget mau datang ke pengajian, itu bisa jadi karena memang kita tidak mensyukuri itu sehingga Allah orang pengen kita datang ngaji itu. Maka ketika ada perasaan
ada keinginan terbersit seperti itu istighfar. Jangan sampai Allah cabut taufik, hidayah dan keberkahan kita hadir di majlis taklim itu menjadi hilang. Nah, ini idza aradallahu bi adli khairan akramahu min salasati asya. Jadi kalau Allah menginginkan kebaikan, kemuliaan bagi hambanya, maka Allah akan tanamkan kepada dirinya itu, kepada hambanya itu 3 kemuliaan dari segala macam kemuliaan yang ada di muka bumi. Yang pertama apa? Takjilul taubah. Jadi kalau Allah menginginkan kita itu, diri kita menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih dekat lagi, kita pengennya lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rasa-rasanya kok kalau udah hari Selasa itu kelamaan, nungguin hari Ahad pengen datang lagi ke pengajian. Nah itu Allah tanamkan itu agar apa? Takjil taubah, pengennya buru-buru, pengen beristighfar, mohon ampun karena tahu kita begitu banyak dosa-dosa. Jadi pengen segeranya banyak istighfar, takjil taubah, pengen buru-buru taubat. Pokoknya kalau ada orang yang berbuat menurut ukuran diri kita luar batas daripada menguji kita dalam kesabaran, kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Bisa jadi dia seperti itu karena agar Allah tunjukkan untuk takjil taubat, bersegera untuk bertobat. Bisa jadi itu kita pernah lakukan. Kita pernah berbuat seperti itu. Jadi Amr tuh kalau pengen kita jadi lebih baik dalam segala hal, dalam ibadah kita kepada Allah, ibadah yang wajib maupun yang sunnah, dan juga hubungan kita dengan sesama manusia itu takjil itu. Kita pengen perasaan beristighfar, ingat dosa, kayaknya udah nggak lama lagi ini gua bagus karena kaki udah ditambel pakai salon pas, pakai koyo. Padahal perasaan jiwa masih muda aja ya. Tapi badan kagak bisa bohong. Baru sila 15 menit kayaknya kaki udah pada kebas. Pinggang lepis. Jiwa merasa rasanya gua mau belum tua ini. Perasaan bocah SMA mah kali. Enggak. Masa. Tapi baru setengah jam duduk majlis taklim, pantat udah pada panas. Pinggang rasa-rasanya Masya Allah. Jingkorin gangguin. Jingkorin. Minum jamu dah. Maka kita rasa-rasanya ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi Allah pengen kita tuh buru-buru istighfar, mohon ampun dari segala apa saja yang pernah kita perbuat. Jadi kalau ada di hadapan kita atau ada orang yang berbuat perasaan dibuat diri kita tidak baik, tidak menyenangkan, itu kita pengennya istighfar tuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah, makasih saya sudah diingatkan. Bisa jadi saya pernah seperti itu kepada orang lain. Jadi kalau Allah pengen kita menjadi lebih baik itu begitu. Jadi kalau ada orang berbuat tidak baik, lalu kita bercerminnya astagfirullahaladzim, ya Allah, bisa jadi saya dulu seperti itu, ya Allah. Astagfirullah, ampunin ya Allah. Barangkali dengan akal ini
hamba sering berbuat maksiat ya Allah, astagfirullah. Kan kita udah belajar tuh metode istighfar. Kalau akal kita sudah kita istighfari, ya Allah, dengan akal yang kau berikan ini hamba sering merekayasa proyek ya Allah. Istighfarin tuh. Astagfirullahaladzim. Ini mah bukan nyinggung pemborong, bukan. Jadi istighfar itu gitu dari akal turun tuh ke bawah ke mata. Astagfirullahaladzim ya Allah, ampunilah mata saya ini ya Allah. Saya sering melihat hal-hal yang tidak pantas dan tidak seharusnya hamba lihat ya Allah. Istighfarin tuh. Astagfirullah. Ya Allah, dengan mata ini hamba sering melihat hal yang kau benci dan kau larang. Bahkan dengan mata ini hamba jarang pakai untuk melihat ayat-ayat Al-Quran ya Allah. Istighfarin tuh. Bisa jadi kita belum pengen ngenalin huruf hijaiyah, bisa jadi kita belum terbersih pengen bisa baca Al-Quran karena dosa mata kita yang belum kita istighfari. Iya, rasanya mau ngeliat ayat Al-Quran itu kayaknya burem aja gitu. Iya, dua-dua. Ini huruf apa cacing, belum jelibat. Itu istighfarin tuh. Astagfirullahaladzim ya Allah, dosa mata saya ampunin ya Allah. Turun terus ke telinga kanan, telinga kiri. Dengan telinga ini hamba sering mendengar hal-hal yang Engkau tidak sukai ya Allah. Bahkan dengan telinga ini hamba jarang banget gunakan untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi demenan dengerin suara dangdut daripada dengerin suara orang ngaji. Bener gak? Kan sekarang pada suka punya IG, punya Facebook, punya TikTok. Itu kalau orang lagi joget, lagi nyanyi, apalagi siapa? Nih Bang Mansur nih penggemar Pamilis. Yusnia Zebro. Kalau Yusnia Zebro nyanyi, wah itu didengerin sampai habis itu lagu. Bahkan bisa 3 kali diulang kita dengerin ya. Lagunya enak begitu. Begitu Kori internasional masuk, kita baru udah di scroll tuh, dipindahin udah diganti. Nah itu ciri-ciri tuh. Bisa jadi dosa telinga kita yang belum kita istighfarin. Istighfar mulu, istighfar. Karena ini telinga, ini kuping rasanya lebih enak, lebih enjoy, lebih nikmat mendengarkan lantunan lagu-lagu Yusnia Zebro ketimbang orang ngaji. Kira-kira begitu nggak kita? Tanya bulu. Jujur lah. Coba jujur lah. Bulu doang. Jujur. Bulu doang. Bulu doang. Kita mah solawat ya berdua saja ya. Apalagi kalau lagunya lagu yang lagi hit itu, yang lagi aduh. Oh ya Mas Haji. Itu dengerinnya kita bisa 5 kali kita dengerin tuh bolak-balik. Begitu kalau ada orang ngaji lewat, langsung diganti. Nah itu bisa jadi dosa kuping kita yang belum kita istighfari. Terus turun kali mulut nih, lisan. Masya Allah. Ini nggak usah jauh-jauh nih lisan nih. Kita sama anak, sama pasangan bisa jadi setiap hari ini lisan kita ini kita gunakan untuk menyakiti hati orang. Bisa jadi dengan lisan ini banyak air mata yang jatuh membasahi pipi. Lagi. Kadang kita kagak sadar itu. Kadang kita cuman sekata-katanya tapi hati orang itu bisa tergores. Nah itu makanya lisan ini Masya Allah, ini yang paling banyak bisa jadi nih dosa-dosa nih.
Apalagi kalau banyak ngomong nih, kayak malam hari ini yang banyak ngomong siapa nih? Bang Jos Yang mau. megang mic. Bang Jos mau ngatain saya mulu tuh. Istighfar Bang Jos. Kayak saya nih malam hari ini nih, bapak-bapak jamaah sekali yang dengerin. Insya Allah pahala, rahmat, ridho dan keberkahan Allah datangkan berkah. Suka nih buat saya nih yang banyak bicara. Jadi mohon maaf kalau malam hari ini saya ngomong ada yang tergores hatinya. Dan saya mohon pulang sampai di rumah jangan sampai air mata bapak-bapak menetes dan membasahi pipi. Kalau gitu pulangkan saja dah. Istighfar itu astagfirullah ya Allah, ampunilah dosa-dosa ini ya Allah. Dan sering mohon maaf, kalau saya sih meninggal ibu saya umur 40 hari. Dan nangis. Saya nggak pernah ngebentak, nggak pernah mengeluarkan kata-kata yang membuat ibu saya itu sakit hati. Tapi para jamaah yang sampai malam hari ini belum mengistighfarkan lisannya karena pernah membuat kedua orang tua kita tersakiti dan kecewa. Bisa jadi orang tua kita di belakang kita yang kita tidak tahu ibu kita menangis karena buat perbuatan lisan kita. Istighfar itu astagfirullah. Ini kalau lisan kita udah istighfarin dari dosa-dosa kita, terutama dosa dari kedua orang tua kita, yang mungkin bisa jadi pernah kita bentak orang tua kita, bisa jadi dengan perkataan-kataan kita ini orang tua kita tersakiti. Kalau kita istighfar itu astagfirullahaladzim ya Allah, itu nanti kita insya Allah tidak mengalami dari sakit hati kita dari perkataan anak-anak kita. Ya kalau kita udah istighfar ya. Karena kadangkala kita rasanya kecewa, sakit hati kita dari perkataan kata-kata anak kita. Itu teguran buat kita bahwasannya kita dulu pernah begitu sama orang tua kita, tapi kita belum mohon ampunin kepada Allah. Yang anaknya udah pada dewasa nih, masya Allah. Kadang-kala ya Allah, emang benar ya. Insya Allah, kadang astagfirullahaladzim. Barangkali kita dulu emang begitu kali yang orang tua kita. Kadang anak kita kata A, jawabannya dia A, B, C, D, F, G, H, I, Z. Dan kadang-kala kita tidak sadari hati kita itu masya Allah teriris. Ngalamin gitu loh Pak? Nah bisa jadi karena lisan kita ini kita belum mohon ampunin kepada Allah. Terus turun semua ketika istighfar. Jadi kalau kita sampai titik itu, berarti memang Allah menginginkan kita lebih baik. Maka kita mendapat taufik dari Allah hingga takjil taubah. Kita pengen segera buru-buru mohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang Allah akan tanamkan pada diri kita kalau Allah menginginkan kita lebih baik, qanatul qalbi. Perasaan dalam hati itu yang rasanya cukup aja. Betul? Kita ngelihat orang ganti motor lagi, Lexus baru misalnya, atau apa motor yang keren sekarang itu, NMAX turbo atau PCX baru. Itu dalam hati langsung bersyukur, alhamdulillah ya Allah saya mah cukup pakai Vario. Terbang boleh pakai Pajero, pakai semes. Dia nggak tahu habis bulan pusing ya. Ya bulan. Jadi perasaan cukup aja nih dalam diri kita nih. Jadi kita tidak rasa-rasanya pengen mengejar dunia,
kemewahan, kenikmatan dunia semata, yang padahal itu kalau besok pagi kita udah innalillahi, kita tinggalin semua. Itu perasaan yang dalam hati kita tuh orang ada cukupnya tuh. Dan ketika kita mendapatkan kenikmatan apapun bentuknya, maka langsung tuh kalau Allah tanamkan qanatul qalbi, rasa-rasa cukup dalam hati, langsung alhamdulillah ya Allah. Dan ketika kita mengalami hal-hal yang tidak baik, apapun itu bentuknya, maka kita langsung bersabar. Ya Allah, ini bocah ya, kita suruh ke kulon, dia malah muter ke ngidul. Kadang-kadang kecewa itu, maka bersabar kita tuh. Ya Allah, ini pasangan bini kita ya, begini amat, ini bini. Lalu kita bersabar tuh, ya emang bini kita. Kita mau bagaimana bersabar. Nah itu berarti Allah sudah tanamkan dalam hati kita qanatul qalbi, perasaan cukup, bersyukur. Apapun yang ada pada diri kita, apapun yang kita punya, kita bersyukur. Dan apapun yang ada keinginan dalam diri kita, cita-cita, hajat, dan belum dipenuhi dan terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bersabar. Itulah ketika kita bersyukur lalu kita bersabar, itulah namanya Allah sudah tanamkan dalam diri kita qanatul qalbi, rasa cukup, qanaah. Qanaah itu kan menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita, dan apapun yang tidak terjadi dengan apa yang kita harapkan, itu rasanya kita bersyukur dan bersabar. Itu namanya qanaah, cukup. Allah cukupin aja kita. Ada jamaah roman-romannya susah banget dibilangin gitu, terus kita bersabar itu. Nah itu namanya qanaah. Maka rugi nih kalau hanya karena perbuatan orang lain tidak baik untuk kita, lalu kita tidak datang ngaji. Nah itu kita yang rugi tuh. Itu berarti belum ada rasa qanaah dalam hati kita. Jadi rugi kalau cuma gara-gara tersinggung terus kan ngaji, ya itu rugi. Baperan lah. Kalau nggak baper, tilil nggak perang. kalau Bang Tiril mau baper dia bingung juga dia. Nah itu, jadi qanatul qalbi, rasa-rasa qanaah dalam hati kita tuh ada. Jadi kita orang pengen tuh dengan apa yang orang lain capai, apa yang orang lain dapat, itu kita orang iri gitu loh. Kagak iri, kagak sirik. Nah, itu namanya qanaah. Kita menerima dan rasa-rasanya udah cukup lah apa yang ada pada diri kita. Itu namanya qanatul qalbi. Nah, kita percepat. Yang ketiga, dari apa yang Allah inginkan menjadi lebih baik pada diri kita, yang ketiga adalah nasyidul ibadah, semangat dalam ibadah kepada Allah. Jadi bawaannya kalau zuhur jam 12:05, jam 11 udah pengen azan aja. Nah, itu namanya nasyidul ibadah. Itu muatan semangat. Orangnya nggak ada, orangnya kalau ada. Ria. Jadi kalau Allah menginginkan kita menjadi lebih baik, itu Allah tanamkan dalam diri kita nasyidul ibadah, rasa semangat untuk berbuat baik dan ibadah kepada Allah. Ya, biasanya tuh yang begitu-begitu tuh kita nih yang udah umur 40 tahun ke atas. Nah, ini kalau udah umur-umuran kita masih belum pengen semangat dalam ibadah. Ibadah kan macam-macam, ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah. Nah ini
warning nih. Bisa jadi karena Allah nggak pengen dia itu menjadi baik. Nah, kalau ada perasaan seperti itu pada diri kita, rasa-rasanya malas mau sholat, malas mau ibadah, malas mau ngaji, waspada tuh, langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Bisa jadi Allah yang memang orang pengen nih gue jadi baik, gue nggak pengen, gue harus jadi lebih baik. Jadi itu peringatan buat kitanya gitu tuh. Jadi nasi tulang ibadah, rasa semangat dalam ibadah. Jadi kalau rasa-rasanya kita meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat aja, rasa-rasanya gelisah tuh. Nah itu berarti memang Allah tidak pengen kita begitu. Jadi Allah pengennya kita tuh baik. Maka ketika kita meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib, lalu ada perasaan gelisah dalam hati dan diri kita, berarti Allah tuh kagak pengen kita begitu. Allah pengen kita menjadi lebih baik. Maka dijaga. Kalau sudah Allah tiupkan, Allah tanamkan dalam diri kita kenikmatan dalam ibadah, maka itu dijaga dan disyukuri. Jangan sampai itu berkurang, apalagi hilang dari diri kita, dari hati kita. Jangan sampai semangat kita untuk ngaji itu berkurang, apalagi hilang. Hanya cuman gara-gara baperan misalnya. Itu kita harus gitu. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang Allah kagak pengen dia menjadi baik. Kan pilihan tuh. Pilihan kita, apakah kita pengennya Allah kita ini menjadi lebih baik atau menjadi tidak lebih baik. Nah maka kalau kita sudah tertanam, terbersit dan ada dalam hati dan diri kita perasaan tiga itu, kita jaga. Jadi takjil, taubah, pengen buru-buru istighfar, pengen rasa-rasanya mohon ampun apapun yang terjadi dalam diri kita, kebaikan atau tidak kebaikan, keburukan, maksiat apapun itu, kita pengen bawanya langsung beristighfar mohon ampun. Lalu qanatul qalbi, dalam merasa cukup aja. Perasaan qanaah cukup itu bukan berarti kita tidak perlu, bukan. Bukan berarti udahlah Ustaz, saya mah cukup lah, yang penting besok bocah sekolah ada, makan ada, besok mau pagi mana kek. Bukan begitu yang dimaksud dengan qanatul qalbi. Jadi tidak iri, tidak pengen dengan apa yang orang punya gitu. Jadi cukup, bersyukur gitu. Nah yang ketiga itu nasi tulang ibadah, semangat dalam beribadah. Maka mari kita tingkatkan pada diri kita itu agar Allah pengennya kita itu menjadi lebih baik. Lebih baik dalam hal muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga lebih baik dalam muamalah kita kepada sesama manusia. Kan kadang-kadang begini, mohon maaf ya, kita itu lembut, dikit-dikit minta maaf. Bahkan kalau ada orang nabrak orang lain ini, salah sama kita aja, kita langsung minta maafin gitu. Tapi pernah nggak kita sama pasangan gitu perasaan lembut seperti itu tuh? Kadang bini telat bikinin kopi aja kita rasanya udah jengkel banget. Ayo mata. Kayak pagi baik. Mata udah melotot, udah bentak-bentak tuh. Tapi kalau sama orang lain lembut. Iya. Kita pesan kopi di warung lah misalnya. Lama ditungguin ya. Kalau gitu pelayannya Lumayan. kata Bang Bule ya, seperti juga nih. Jadi kita udah pesan kopi 30 menit yang lalu tuh, kalau dibikin-bikin marah nggak kita? Hah? Pindah tempat lain. Apa kata kita? Neng, lama amat sih Neng, abang udah nungguin dari tadi. Gitu ya? Coba sama bini kita di rumah.
Lama amat udah bikin kopi. Gas habis bang. Gas habis beli. Gas habis bang. Nah, itu namanya ngasih tulang ibadahnya belum ada dulu. Maka mari kita tingkatkan kebaikan-kebaikan pada diri kita sampai akhirnya kita meninggalkan dunia ini, kita tutup dan kita akhiri hidup kita di dunia ini dengan kebaikan-kebaikan, dan sampai ajal kita wafat bi husnil khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jemaah sekalian, dalam hal itu saya ingin menitipkan keprihatinan. Ini pemimpin kita sudah menandatangani Kepres tentang alat kontrasepsi bagi pelajar dan pemuda. Jadi negara ini sekarang memfasilitasi buat para pelajar kondom. Ini kita waspadai, kita kontrol anak-anak kita jaga anak keturunan kita. Bayangin, mohon maaf, boleh kita bercermin dari diri kita sendiri, boleh kita, nggak usah kita melihat ke orang lain, ke diri kita. Kalau kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya, apalagi dengan didukung pakai alat pengaman, seperti apa? Nah, ini negara kita sekarang sudah ada peraturan presidennya yang bagi pemuda, pelajar dan pemuda itu negara harus menyiapkan alat pengaman atau kontrasepsi, atau bahasa kita kondom. Sudah mendengarkan beritanya kan? Ini peringatan buat kita orang-orang tua. Bayangin, tanpa difasilitasi negara dengan kondom saja sudah seperti apa. Yang kedua, LGBT. Nah, ini perhatiin nih. Jangan sampai naudzubillah penyimpangan seksual ini menimpa anak keturunan kita. Jadi kita banyak-banyak istighfar, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk anak keturunan kita. Masya Allah, ini udah akhir zaman Bapak. Lemburkan saja. Apalagi kalau yang mohon maaf, kalau yang anaknya tidak dipondokin itu, yang di pondok saja kita waspada, ngeri. Bagaimana yang di sekolah umum? Nah, ini hati-hati pergaulan anak-anak kita sekarang ini, Masya Allah. Kita jaga anak keturunan kita. Mudah-mudahan jangan sampai mereka terbawa, jangan sampai mereka salah pergaulan saat ini. Maka kita orang tuanya, khusus kita kepala rumah tangga yang tanggung jawab dunia mereka dan akhirat mereka, kita waspada, kita jaga. Itu pesan dari saya pada malam hari ini. Masya Allah, kalau kita melihat berita, ya Allah, kita prihatin Pak, prihatin, sangat prihatin. Maka ya kita jaga. Mudah-mudahan temuan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca Fatihah khusus yang pertama, kita hadiahkan Fatihah ini untuk semua ahli kubur kita. Semoga semua ahli kubur kita diampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima iman Islamnya, diterima amal ibadahnya. Allah lapangkan, luaskan alam kuburnya. Allah jadikan alam kuburnya taman-taman surga Allah hingga yaumil qiyamah. Dan dengan suratul Fatihah ini kita mohon bagi keluarga kita, orang tua kita, khusus nih orang tuanya Sohibul Baik, Bang Mansur, orang tuanya Bang
bule juga masih kena kondisi kurang sehat, dan siapapun orang tua kita, keluarga kita yang kurang sehat apapun itu penyakitnya, semoga Allah angkat dan Allah jauhi penyakitnya, Allah berikan kesehatan dan kesembuhan seperti sedia kala sehingga bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Untuk kita, istri kita, anak, orang tua, mertua, anak, dan kita semuanya yang masih hidup, kita mohon semoga Allah berikan kita semuanya kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan badan, Allah jauhi kita dari segala penyakit zahir maupun batin. Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan dan keberkahan, sehingga Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, penuh dengan mawaddah warahmah. Untuk anak-anak kita, anak keturunan kita yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja maupun yang sudah berumah tangga, semoga Allah jadikan mereka semuanya hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Allah jaga mereka, Allah bimbing mereka, dan Allah pelihara mereka selalu di jalan yang Allah ridhoi. Allah karuniai mereka ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, kedua orang tuanya, fid dini wad dunya wal akhirah. Allah jaga anak kita dari segala keburukan dan mara bahaya. Allah leburkan hati anak-anak kita, Allah perbagus akhlak anak-anak kita, dan Allah angkat derajat anak keturunan kita di dunia maupun akhirat. Untuk usaha dan pekerjaan kita, semoga Allah berikan kita kemudahan dan keberkahan, Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, berkah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah lindungi kita, keluarga kita, kampung kita dan negara kita daripada kezaliman. Segala niat dan hajat yang baik-baik semoga Allah ijabah dan Allah qabul. Allah hazini bi karamati wa bi syafaati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim lakal hamdu wa tasbihu mahmud ya karim. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil awwal wal akhir wa sallim radhiyallahu tabaraka fi ashabi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdira biha jamil hajat wa tutahna biha min jamil syai'at wa tarfa'na biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat bil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna waghfir lana. Allahumma ij'al dinana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashi'in wa amalana amalan salihin wa zunubana ya Allah zunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa dakhlina al-jannata ma'al anbiya'i alaihi salatu wassalam. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad wa aslih ummata sayyidina Muhammad wa akrim ummata sayyidina Muhammad wa farij an ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-shuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlun minallahi wa kafa billahi 'alima. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika 'abadan 'abada bi rahmatika ya arhamar
الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا حي يا قيوم يا عزيز يا غفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة taqabbal ya karim. Demikianlah pada kita pada malam hari ini, mudah-mudahan manfaat dan maslahat yang menjadi modal buat hari-hari kita ke depan menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi pembahasan saatnya sini serta bikinan doa. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita bisa kami sebelum arisan anggota langsung kami ada undangan itu dari Bapak Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi pada jamaah matahari untuk malam Jumat besok.